Baik, selamat siang. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit mengulas ya tentang buku yang saya tulis berjudul Gambar Konstruksi. Jadi buku ini diterbitkan oleh penerbit The Publish ya pada tahun 2022. Ini 2022. Nah, memang di sini ide awal penulisan buku ini adalah sudah lama ya, sejak 2014 sebenarnya ketika saya baru pertama kali menjadi dosen dan ditugaskan untuk mengampu mata kuliah gambar dan grafik konstruksi di Prodi Manajemen dan Rekayasa Konstruksi di Agung Podomoro University. Nah, saat itu memang saya mengalami kesulitan ya karena kelangkaan terkait dengan buku gambar konstruksi dan karena itu saya kemudian berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam materi ya yang terkait dengan gambar konstruksi, baik itu teknik untuk menggambar konstruksi maupun membaca gambar konstruksinya. Nah, eh, buku ini tersusun dari 12 bab ya. Mulai dari bab satu mengenal gambar konstruksi, kemudian bab 2 jenis-jenis gambar konstruksi, bab 3 kita mengenal area gambar konstruksi itu seperti apa, bab 4 mengenal elemen-elemen gambar konstruksinya, bab 5 presentasi gambar konstruksi, bab 6 metode gambar konstruksi, bab 7 proyeksi gambar konstruksi, bab 8 membaca gambar konstruksi, bab 9 membaca gambar sipil, bab 10 membaca gambar struktur, bab 11 membaca gambar arsitektur, dan terakhir bab 12 membaca gambar MEP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Nah, di sini saya banyak memberikan contoh-contoh gambar ya, untuk memudahkan pemahaman, singkatan. Nah, di bab pertama, yaitu mengenal gambar konstruksi, di sini saya memberikan pendahuluan lah ya, mengantar eh, dengan tujuan agar para pembaca, terutama mahasiswa di sini, mampu memahami peranan industri konstruksi, kemudian menjabar berbagai dokumen konstruksi, termasuk dokumen gambar, ya, dan kemudian menjelaskan peranan gambar konstruksi, menjelaskan evolusi gambar konstruksi, dan memahami peranan gambar konstruksi pada setiap tahap pelaksanaan pekerjaan, mulai dari desain, pelaksanaan hingga pasca konstruksinya. Ya. Ini peranan industri konstruksi, dokumen konstruksi ya, ada kontrak konstruksi, gambar konstruksi, spek, RAB, dan lain sebagainya. Gambar konstruksi itu sebagai sebuah bahasa. Ini ada gambar 1.1 untuk menggambarkan hubungan para pemangku kepentingan dalam pekerjaan konstruksinya. Kemudian ini evolusi gambar konstruksinya ya, mulai dari ada gambar konsep ya, conceptual drawing, kemudian preliminary drawing, detail drawing, standard drawing, soft drawing, as-built drawing. Nah, ini apa? Ini dijelaskan di sini ya. Kemudian contoh-contohnya, proses desainnya, pelaksanaan konstruksinya, dan pasca konstruksinya. Ya. Nah, kemudian di bab 2 ini saya menjelaskan terkait dengan jenis-jenis gambar konstruksi ya, di mana saya membagi setidaknya ada 4 jenis gambar konstruksi, yaitu gambar sipil, struktur, ya, arsitektur, contoh gambar struktur, gambar arsitektur, dan gambar MEP, ya. Kemudian bab 3 kita belajar mengenai area gambar konstruksi ya. Jadi apa aja area gambar konstruksi itu? Secara umum ada 5. Ya, ada blok judul, sistem gridnya, blok revisinya, blok catatan dan legenda, dan bagian grafisnya. Ya. Ini terlihat di gambar 3.1 ini contoh template-nya ya, template gambar konstruksi ya. Dan area-areanya, fungsinya masing-masing area apa gitu ya. Di sini ada dijelaskan juga ya. Penempatan grafis yang benar ya, dan lain sebagainya. Kemudian bab 4 mengenai elemen gambar konstruksi ya. Nah, ini kita belajar nih apa saja nih elemen-elemennya ya. Kemudian ada mengenai jenis-jenis garis ya, ada garis objek, garis tersembunyi, garis tengah, ekstensi ya, indusi, bidang potong dan lain sebagainya ya.
kemudian teks atau tulisan ya. Untuk di gambar konstruksi pasti ada teks dan tulisan, kemudian singkatannya ya, simbol dan legendanya, sistem dimensi yang digunakan ya, skala gambar. Ya, skala gambar itu ada tiga ya, skala penuh, skala diperbesar, dan skala diperkecil ya, and large scale and reduced scale ya. Nah, kemudian di bab 5 ini mengenai presentasi gambar konstruksi ya. Nah, bagaimana kita mempresent gambar konstruksi kita ya. Di sini ya ada gambar denahnya ya, plan drawingnya, kemudian ada elevation drawingnya ya, gambar tampaknya, kemudian ada gambar potongan ya, kemudian ada gambar detail. Oke. Next, metode gambar ya, itu dijelaskan di bab 6. Jadi selain metode gambar, juga di sini ada menjelaskan terkait dengan peralatan dan bahan untuk gambar tangan, serta peralatan dan bahan gambar digital ya. Ini contoh ya, untuk peralatan dan bahan untuk gambar tangan. Nah, penunjangnya, kemudian ini kita beralih ke gambar digital ya, peralatan dan softwarenya ya, terutama softwarenya. Kemudian ini bab 7 proyeksi gambar konstruksi ya. Nah, ini di sini saya memaparkan terkait dengan teknik proyeksi isometri, oblik, ortografi ya, dan perspektif. Ini. Kemudian membaca gambar konstruksi. Nah, ini terutama untuk mahasiswa MRK ya dan QS ya, quantity surveyor harus bisa membaca gambar konstruksi ya. Nah, ini di sini sebelum itu saya memberikan sistematika gambar konstruksi ya, mulai dari denah plot, cara penyusunan lah ya. Umumnya tipikal sebuah gambar konstruksi mulai dari denah plot, denah fondasi, lantai, gambar tampak depan dan samping, potongan dan detail struktur, potongan dan detail arsitektur, dan potongan dan detail NFP-nya ya. Visualisasi, kemudian orientasi gambar, membaca gambar tulangan ya, aturan penulangan plat lantai ya, dan lain sebagainya. Nah, ini membaca gambar sipil ya. Jenis gambar yang pertama gambar sipil, ada gambar tampak, gambar denah gradingnya, dan gambar denah utilitasnya ya. Ini set plan, grading ya, kontur, utility, kemudian membaca gambar struktur ya, ada pondasi, kemudian ada tile cap ya, kemudian plat lantai, balok, kolom, dinding struktural, atap ya, tangga struktur. Oke, kemudian membaca gambar arsitektur ya, ada denah lantainya, ada tampak depannya, tampak samping, pola lantai ya, plafon, pelapis dinding, pintu dan jendela ya, kamar mandi, contohnya nih untuk pelapis tangganya ya. Bab terakhir mengenai membaca gambar MEP ya, ada titik lampu, instalasi listrik, kemudian instalasi air kotor dan air bekas, air bersih ya, dan septic tank. Terakhir ini penutup, daftar pustaka dan lampiran. Jadi ya sekian sedikit uraian ya, bahasan mengenai buku gambar konstruksi ini. Semoga bermanfaat.